Ya, baik persidangan hari ini kita sama-sama mendengar ada tambahan keterangan dari keluarga Pak Yassin Limpo yang pada pokoknya baik dari Ibu Ayun, Kemal Redindo dan Tenri Bilang menyanggupi untuk mengembalikan uang-uang yang sudah mereka nikmati. Meskipun mereka menyampaikan sebenarnya sudah menunggu lama, tetapi itu hal yang kita hargai. Nanti akan kami konfirmasi kembali apakah uang-uang yang sudah dinikmati oleh Ibu Ayun, Pak Kemal dan Bibi, keluarganya ya pada pokoknya bisa dikembalikan sebelum tuntutan kami bacakan agar pengembalian itu bisa kami pertimbangkan di dalam tuntutan apakah menjadi hal yang meringankan dan lain sebagainya. Itu mengenai perkembangan sidang hari ini. Intinya tidak ada yang dibantah, hanya beda persepsi. Dakwaan kami uang itu bisa diperoleh karena adanya paksaan-paksaan sebagaimana alat bukti yang sudah kami hadirkan sebelum-sebelumnya. Namun versi keluarganya itu bukanlah karena paksaan tapi karena ditawari oleh Kementan. Nanti kami buktikan di surat tuntutan kami. Itu mengenai sidang hari ini. Berarti totalnya jadinya berapa Bang yang harus dikembalikan oleh keluarganya Israel? Baik, kalau kami sampai saat ini meyakini dakwaan kami yang sudah kami buat ya, total adalah 44 miliar itu yang bagi Pak Yassin Limpo pribadi, keluarga dan kepentingan kerabatnya lah. Tetapi khusus yang untuk keluarganya, istri, anak, cucu dan sebagainya itu rekan-rekan bisa melihat di dalam dakwaan kami sudah kami uraikan di situ ada kurang lebih 2 miliar lah kurang lebih yang khusus keluarga ya. Tetapi seluruhnya yang berkaitan dengan Pak Yassin Limpo itu 44 miliar. Tapi tadi majelis menyampaikan tolong dihitung khusus yang dinikmati oleh keluarganya. Apakah itu Dindo, istri, anak dan cucunya yang bisa dilihat di dakwaan. Perhitungan kami berdasarkan dakwaan itu adalah sekitar kurang lebih 2 miliar rupiah. Ya mudah-mudahan keuangan negara yang sudah dinikmati itu bisa segera dikembalikan sehingga keuangan negara bisa pulih dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke, saksi selanjutnya Bang Ahmad Syaroni dan juga Nayunda Nabila akan hadir. Baik, kami sampaikan sebenarnya minggu lalu kami sudah mengirimkan panggilan untuk 8 orang saksi, diantaranya Pak Ahmad Sahroni dan juga Nayunda juga beberapa saksi dari Kementan yang masih tersisa. Namun dalam persidangan hari Senin kemarin, Majelis Hakim yang mulia menyampaikan kepada kami untuk menghadirkan saksi-saksi yang ada BAP di dalam berkas perkara lebih dahulu dan maksimal 4 orang dikarenakan pada sidang hari ini ada persidangan lain yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim yang mulia. Oleh karena itu kami sebagai tim Jaksa Penuntut Umum sudah memilah dan berdiskusi saksi mana yang ada di dalam BAP berkas perkara untuk kami hadirkan lebih dahulu. Dan pada hari ini kami mengikuti perintah lisan dari Yang Mulia ada 4 saksi, yaitu salah satunya seperti yang ditanyakan adalah Nayunda. Mengapa Nayunda yang termasuk lebih dulu? Karena Nayunda memiliki BAP di dalam berkas perkara. Memang kalau kita lihat dalam hukum acara menyebut saksi-saksi yang dihadirkan diawali saksi korban yang dalam berkas dan sebagainya. Oleh karena itu 4 saksi nanti ada 3 dari Kementan, orang-orang yang berkaitan dengan pembayaran skincare dan lain-lain terkait perawatan kecantikan kita perlu hadirkan karena itu dibantah oleh keluarganya. Nanti kami hadirkan untuk menjelaskan itu, termasuk satu saksi yang namanya dipakai untuk digunakan mobil Innova Ibu Tita yang selama ini dibantah. Nanti kami akan buktikan ada bukti-bukti keterangan saksi dan juga alat bukti pendukung lainnya. Sehingga hari ini ada 4 saksi yang kita jadwalkan. Mengenai Pak Ahmad Sahroni dapat kami sampaikan, minggu depan kita masih punya jadwal untuk menghadirkan saksi-saksi. Berdasarkan timeline kami, minggu depan sudah kemungkinan besar habis saksi dalam berkas. Oleh karena itu kami bisa memanggil saksi-saksi yang di luar berkas. Untuk diketahui ada 2 saksi penting yang ada di luar berkas, yaitu Ibu Tita sendiri yang pada saat penyidikan beliau tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan, dan juga Pak Ahmad Sahroni. Oleh karena itu nanti kita bisa simak bersama di minggu depan. Mudah-mudahan persidangan hari ini tidak tertunda lagi karena penundaan inilah yang membuat ada beberapa timeline perubahan. Saya rasa itu. Syaroni nggak datang hari ini? Hari ini untuk kepastiannya kami menunda Pak Ahmad Sahroni. Selain itu kami juga mendapat info dari staf Pak Ahmad Sahroni kemarin siang bahwa memang pada hari ini juga di saat yang bersamaan Pak Ahmad Sahroni ada kegiatan di Komisi 3 DPR RI. Sehingga saya rasa itu gayung bersambut ya. Yang Mulia menyampaikan untuk fokus saksi yang di berkas, tetapi Pak Ahmad Syaroni sendiri menyampaikan melalui stafnya, yang juga melalui staf kami menyampaikan ada kegiatan. Artinya
hukum acara tetap kita laksanakan. Pemanggilan kan bisa pemanggilan pertama, bisa pemanggilan kedua dan sebagainya. Namun sudah ada koordinasi yang saling ketemu, artinya yang mulia menyampaikan untuk saksi di berkas dulu, Pak Sahroni juga menyampaikan sedang ada kegiatan Komisi 3, sehingga kami akan jadwalkan di kesempatan selanjutnya. Bang, artinya ini pemanggilan Bang Sahroni berdasarkan terkait dengan 850 juta yang mengalir ke Partai Nasdem itu ya Bang? Ya, betul. Kita kan dengar saksi Lena, akunting Nasdem menyampaikan memang sudah ada pengembalian, tetapi yang bersangkutan tidak tahu sumber uangnya dari mana. Yang mengetahui adalah Pak Ahmad Sahroni, karena uangnya itu diterima dari Pak Ahmad Sahroni. Tentu kita akan menanyakan apakah nanti itu uang pribadinya Pak Ahmad Sahroni, uang Nasdem atau sebagainya. Yang sudah kita saksikan alat bukti di persidangan, uang itu mengalirkan ke Nasdem ya. Itu yang nanti akan kita dalami di Pak Sahroni. Diikuti saja, kita pada pokoknya akan menghadirkan semua saksi baik yang di dalam berkas maupun di luar berkas yang bisa menerangkan peristiwa ini. Termasuk keluarganya kita panggil sengaja. Kalau tidak hadir keluarganya tentu akan menguntungkan jaksa penuntut umum sebenarnya, karena dengan otomatis mengakui semua dakwaan kalau tidak hadir, tetapi kami tetap mengupayakan kehadiran keluarga-keluarganya. Kami mendapat info sebelumnya ada beberapa keluarganya yang keberatan untuk menghadir sebagai saksi. Kami sampaikan bahwa ini di perkara Pak Kasdi dan Pak Hatta, keluarga tidak punya hak. Jadi kami tetap meminta untuk hadir dan ini bisa dipenuhi. Gitu ya. Minggu depan ini kira-kira pukul berapa persidangan selanjutnya? Oh, itu wewenang yang mulia kalau itu ya. Kita ikuti antara jam 10 atau jam 2 biasanya, range-nya begitu. Nah, mudah-mudahan kuncinya hari ini semoga selesai lah. Jangan penundaan, karena kalau kita kemarin kan menunda ke sekarang, menunda lagi ke minggu depan, itu menjadi kendalanya gitu ya. Oke, siap Bang. Kami upayakan minggu depan kalau hari ini sudah selesai, kan begitu. Artinya panggilan sudah kami kirim, tetapi ternyata kan kita berbicara hukum acara, yang mengatur persidangan itu adalah Yang Mulia, artinya kapan dilaksanakan, siapa lebih dulu. Kemarin tentu rekan-rekan media juga melihat ya, membatasi dulu 4 orang dipanggil hari ini dan saksi yang ada di dalam berkas. Mengapa Pak Ahmad Sahroni bukanlah saksi yang di dalam berkas? Karena itu adalah perkembangan penyidikan di TPPU awalnya. Pada saat penyidikan perkara ini belum ada pengembalian keuangan negara, sehingga Pak Ahmad Sahroni belum sempat di BAP pada saat itu. Tentu kalau pengembaliannya dari awal akan di BAP juga, sehingga itulah istilahnya dari kita saksi di luar berkas, yaitu awam di perkara pidana gitu. Terima kasih Bang.
Mas Syarul ini kan tadi sempat disampaikan bahwa Mas Surya Paloh ini Mas Surya Paloh kan mengetahui adanya anggaran dari Kementan ke Nasdem, itu inisiatif dari Pak Syarul. Maaf.